Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah konseling populasi khusus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan kajian konseling anak berkebutuhan khusus. Oke, ada beberapa materi pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi anak berkebutuhan khusus, kemudian karakteristik anak berkebutuhan khusus, urgensi BK bagi ABK, layanan BK bagi anak berkebutuhan khusus, dan kompetensi konselor. Kita masuk ke slide yang pertama, yaitu tahap pembahasan yang pertama berkaitan dengan definisi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki hambatan-hambatan tertentu seperti dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik sosialnya, sehingga memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Artinya dalam hal ini anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang mereka memiliki keterbatasan atau memiliki hambatan dan perlu penyesuaian terkait dengan bagaimana cara mereka mendapatkan pendidikan atau cara mereka belajar misalnya begitu, sehingga mereka ketika itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu, maka mereka bisa berkembang secara optimal seperti itu. Nah, lebih lanjut, spektrum atau anak-anak berkebutuhan khusus ini juga ada dua spektrum itu ya. Yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus sementara dan anak berkebutuhan khusus permanen. Untuk anak berkebutuhan khusus sementara ini adalah anak-anak yang mengalami hambatan sementara akibat dari faktor-faktor lingkungan, seperti anak yang mengalami trauma sehingga sulit dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Sementara untuk anak-anak berkebutuhan permanen tentunya tetap ya. Kalau kebutuhan khusus sementara itu tadi ya kondisinya bisa berubah gitu. Tapi kalau untuk anak berkebutuhan permanen ini kan anak-anak yang mengalami hambatan atau kebutuhan khusus akibat dari kecacatan tertentu. Misalnya kebutuhan tertentu yang disebabkan karena kehilangan fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, kecerdasan rendah dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga sifatnya itu permanen atau menetap gitu. Kemudian karakteristik anak berkebutuhan khusus. Jadi untuk karakteristik anak berkebutuhan ini pada prinsipnya anak berkebutuhan khusus itu dapat memiliki berbagai karakteristik gitu ya. Secara umum karakteristik anak dari anak berkebutuhan khusus itu ada 4. Ada kebutuhan fisik yaitu seperti tunanetra, tunarungu, tunadiksa gitu ya, kebutuhan kognitif, gangguan belajar, keterbatasan intelektual atau anak berbakat, kemudian kebutuhan emosional dan sosial, dan kebutuhan sensorik. Jadi pada dasarnya gitu ya, masing-masing karakteristik ini juga ada lagi penjabaran secara detailnya gitu. Kalau misalnya kebutuhan fisik itu karakteristiknya seperti apa gitu. Kebutuhan kognitif itu secara spesifiknya karakteristiknya seperti apa gitu. Jadi ini aja anak berkebutuhan khusus yang kebutuhan fisik dan kebutuhan kognitif ini karakteristiknya berbeda satu dengan yang lainnya gitu. Masing-masing punya karakteristiknya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai mitos dan fakta mengenai anak berkebutuhan khusus begitu ya. Kadangkala kita tuh seringkali terdapat kesalahpahaman gitu ya, atau mitos yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, contohnya gitu ya, beberapa orang berpikir bahwa individu dengan disabilitas itu selalu membutuhkan pertolongan atau mereka memiliki kemampuan di bawah rata-rata begitu ya. Tapi faktanya itu tidak semua individu yang disabilitas itu membutuhkan bantuan gitu. Artinya mereka bisa secara mandiri untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan seperti itu. Dan mereka juga bisa mencapai standar kemampuan yang tinggi ketika mereka itu diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat gitu. Nah, secara detailnya teman-teman bisa lihat di PPT-nya ya gitu, untuk mitos-mitosnya itu apa saja dan faktanya itu seperti apa gitu. Lalu kita masuk ke urgensi bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus ini itu ya tentu mereka mengalami hambatan gitu ya, atau mereka memiliki keterbatasan. Nah, untuk itu bagaimana BK menyikapi gitu ya, menyikapi hal tersebut, atau urgensi dari bimbingan dan konseling untuk anak-anak ABK itu seperti apa gitu. Nah, ini ada 4 dimensi urgensi bimbingan dan konseling bagi ABK, yaitu yang pertama dimensi developmental. Dalam ini artinya bimbingan dan konseling itu bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek anak agar mereka itu optimal gitu ya. Itu untuk dimensi developmental atau dimensi pengembangan gitu ya. Dan kemudian dimensi preventif ini untuk mencegah masalah lebih lanjut. Jadi
dimensi preventif ini urgensi kaitannya dengan bimbingan konseling itu ya untuk mencegah timbulnya masalah penghambat perkembangan anak-anak ABK. Kemudian dimensi ekologis yang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan anak-anak ABK gitu ya. Dan yang terakhir itu dimensi futuristik, itu menyiapkan ABK untuk menghadapi masa depan. Jadi bagaimana konselor atau BK itu berperan sebagai konselor itu berperan untuk bagaimana bisa menyiapkan anak-anak ABK itu menghadapi masa depannya. Kita masuk ke layanan BK bagi ABK. Anak berkebutuhan khusus atau ABK ini menghadapi berbagai tantangan atau mereka memiliki hambatan-hambatan ya yang mungkin itu tidak dialami oleh anak-anak pada umumnya, baik itu dalam aspek akademik, sosial ataupun emosional. Dalam konteks ini layanan BK itu menjadi sangat penting untuk membantu bagaimana anak-anak ABK ini mengatasi berbagai kendala tersebut gitu. Jadi untuk membantu anak-anak ABK menghadapi tantangan-tantangan yang dialami tadi, di sanalah ada peranan bimbingan dan konseling begitu. Nah, secara spesifik layanan bimbingan konseling bagi ABK itu adalah pelayanan intervensi tidak langsung yang akan lebih terfokus pada upaya untuk mengembangkan lingkungan perkembangan konseli yang akan melibatkan banyak pihak gitu ya. Jadi dalam pelaksanaannya layanan bimbingan konseling untuk anak ABK itu tidak bisa hanya konselor saja yang berperan begitu ya. Jadi ada unsur kolaborasinya gitu. Jadi konselor atau guru BK itu berkolaborasi dengan orang tua dan guru untuk membantu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak ABK itu tadi sehingga mereka bisa berkembang secara optimal seperti itu. Optimal dalam hal ini ya tentu berbeda dengan optimalnya anak-anak normal gitu ya. Tapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini berkembang optimal ya sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Dan kebutuhannya saja tuh antara anak-anak normal yang sesama normal itu bisa jadi berbeda gitu ya. Apalagi pun begitu anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga kan masing-masing ada karakteristiknya tadi ya. Itu juga pasti mereka memiliki perbedaan kebutuhan gitu. Nah, artinya supaya mereka dapat berkembang secara optimal ya kebutuhan mereka itu harus dipenuhi gitu. Untuk itu perlu kolaborasi antara konselor atau guru BK dengan orang tua dan guru. Lalu kemudian kita masuk ke kompetensi konselor. Dari kompetensi konselor ini, seorang konselor yang bekerja dengan anak berkebutuhan khusus itu harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai ABK. Jadi sosok konselor dalam hal ini adalah seseorang yang memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani dan menguasai landasan teoretik bimbingan dan konseling. Jadi seorang konselor yang akan membantu ABK begitu ya, harus menyadari bahwa mereka harus memiliki pengetahuan baik itu mengenai anak-anak ABK dan memiliki penguasaan terhadap landasan teoretik bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan berkolaborasi. Nah, jadi konselor memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan perkembangan yang sehat secara pedagogis guna memfasilitasi individu mencapai perkembangan yang optimal. Tadi sebelumnya juga sudah disinggung ya bahwa memang pada pelaksanaannya pelayanan BK itu tidak bisa hanya dilakukan oleh konselor saja, tapi juga membutuhkan bantuan dari pihak lain. Untuk itu, seorang konselor itu wajib mempunyai kompetensi untuk berkolaborasi begitu ya. Kemudian selain itu, konselor juga harus memiliki kemampuan sebagai konsultan gitu ya. Sebagai konsultan yang dalam hal ini konselor dapat menjadi konsultan kurikulum yang berdampak pada perkembangan yang sehat, yang berdampak pada masukannya nilai-nilai bimbingan pada kegiatan harian di sekolah. Kemudian konselor menyediakan konsultasi lingkungan sekolah yang lebih kondusif, data-data dan kebutuhan siswa sehingga membantu pimpinan sekolah dalam menetapkan suatu kebijakan. Artinya dalam penyusunan kurikulum untuk anak-anak ABK, kemudian untuk menyediakan lingkungan yang kondusif untuk anak-anak ABK. Nah, itu ada peranan konselor gitu ya. Jadi konselor ini sebagai konsultan yang menjembatani gitu ya. Misalnya tadi untuk menetapkan suatu kebijakan di sekolah itu ada campur tangan dari konsultan
yaitu dalam hal ini adalah konselor atau guru BK gitu. Sehingga itu tadi tidak hanya memperhatikan misalnya kalau di sekolah inklusi gitu ya, karena ada anak normal, ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang normal tadi kan. Jadi metodenya mereka berbeda, sehingga kurikulumnya pun harus berbeda gitu, menyesuaikan dengan bagaimana kondisi dari anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tadi. Nah, kemudian yang berikutnya itu konsultasi dapat membantu orang tua mengatasi atau memodifikasi perilaku anak, memperbaiki hubungan, penyesuaian sikap-sikap gitu ya. Jadi konselor ini perlu mengingat bahwa perilaku anak gitu ya, atau tidak sedikit masalah perilaku anak di sekolah itu disebabkan karena lingkungan di luar sekolah termasuk rumah. Maka itu tadi konsultan kepada orang tua, konsultan untuk pihak sekolah begitu, sehingga itu tadi bisa menyediakan kurikulum yang tepat, kemudian kebijakan yang tepat untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, kemudian juga lingkungannya itu juga mendukung kan gitu, sehingga anak-anak itu bisa berkembang secara optimal. Baik teman-teman, barangkali itu kesimpulannya, seorang konselor atau anak berkebutuhan khusus itu memerlukan perhatian khusus dalam hal pendidikan dan perkembangan pribadi mereka begitu ya. Jadi dalam hal ini layanan bimbingan konseling itu dapat membantu untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak ABK. Namun hal yang paling utama atau paling penting yang perlu diperhatikan oleh seorang konselor itu mereka memiliki kompetensi. Jadi itu tadi kompetensinya gitu ya, diantaranya bagaimana konselor itu harus bisa berkolaborasi dengan guru, dengan orang tua gitu ya. Ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan mereka. Jadi dengan pendekatan yang tepat, anak-anak ABK itu dapat mencapai potensi optimal dan siap untuk menghadapi masa depan mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.